Yang coach tulis katanya ada coach sudah kasih tulisan orang-orang di luar negeri itu tetap latihan keluar rumah gitu kan. Itu bisa kita lakukan juga nggak di Indonesia? Bisa dong, bisa. Kenapa bisa? Satu, tidak ada larangan untuk keluar rumah untuk berolahraga. Ya, sejauh ini pemerintah Indonesia belum mengeluarkan larangan warga untuk keluar rumah untuk berolahraga. Dan berolahraga itu bukan sesuatu berolahraga keluar rumah, misalnya dengan berlari. Kalau kita kan sekarang bicara dalam konteks lari, gitu ya. Keluar rumah, berapapun jaraknya, berapapun waktunya, bukanlah perbuatan melanggar hukum. Itu dulu. Jadi kita dudukin dulu nih permasalahannya sesuai konteksnya, gitu. Jadi jangan kemudian warga lain melarang orang keluar rumah hanya untuk berlari. Seolah-olah dengan kita berlari keluar rumah, kita tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas COVID. Enggak gitu. Jangan begitu. Stay at home tidak berarti orang tidak boleh keluar rumah. Ingat loh, satu, pemerintah Indonesia tidak pernah mempraktekkan lockdown secara total. Ya, yang dilakukan di Wuhan, seperti yang dilakukan di Italia misalnya. Nah, Indonesia seperti kita ketahui polisinya berbeda. Jadi orang masih ya. Nah, sekarang memang diharapkan warga itu bisa menjaga kewaspadaannya atau kehati-hatiannya gitu. Karena juga ya dikhawatirkan ya kalau orang kemudian dikekang dia dirusuk di rumah saja ya nggak keluar rumah karena dia habitnya misalnya pelari ya kan, ini kan persoalan hobi ya. Manusia modern itu dia punya kehidupan yang relatif kompleks ya dibanding orang-orang di zaman dulu gitu loh. Orang-orang modern, orang-orang perkotaan misalnya, orang-orang yang terpelajar misalnya, dia juga butuh penyaluran hobi gitu loh. Ya, stress relief misalnya. Dia perlu misalnya ada beberapa orang yang bilang saya kalau nggak lari justru stres gitu. Nah kalau yang begini didiemin kan justru dia malah nggak sehat. Jangan kemudian dipahami secara fatality gitu loh. Bahwa lu nggak boleh keluar rumah, lu 24 jam lu harus di dalam rumah, nggak gitu. Enggak juga kemudian orang yang keluar rumah itu menjadi sumber penularan. Kalau dia bisa menjaga physical distancing bagaimana? Ada pelari yang dia tanya sama saya, Coach kalau saya lari nih, saya di daerah rumah saya kan di dekat hutan, saya lari di dekat hutan kira-kira aman nggak ya? Ya sekarang mau ketularan dropletnya siapa? Di tengah hutan gitu loh. Itu kan media penularan hanya melalui droplet, dan droplet tidak bisa virus nggak bisa terbang di udara. Oke. Lu lari di GBK. Oke, lu tidak ketularan orang lain. Tapi lu menulari orang-orang di GBK. Takutnya kayak gitu. Misalnya ini kita bicara bukan konteks hutan, tapi bicara konteks tempat olahraga umum. Misalnya dia lari sendiri tapi di GBK gitu. Itu pendapat seperti itu gimana? Nggak apa-apa juga. Gitu loh. Nah sekarang tinggal pengelola GBK bisa mengatur berapa jumlah orang sebetulnya di lingkaran dalam. Kalau kita ngomong misalnya di GBK di lingkaran dalam gitu ya. Itu tinggal pengelola GBK yang mengatur berapa jumlah orang yang boleh masuk ke sana. Selama pintu pagarnya dibuka, ya orang boleh masuk dong. Ini kita sekali lagi loh, balikin lagi, ada peraturan yang melarang atau tidak. Jangan negara seolah-olah seperti kayak Louis ke-14 gitu ya, I'm the law gitu loh. Saya adalah hukum gitu. Enggak gitu loh. Setiap warga negara punya hak yang sama gitu loh. Pertama, kalau kita lari di GBK, otoritas GBK dia harus bisa menentukan seberapa banyak orang boleh lari di sana. Sama kalau kayak misalnya kita ke supermarket gitu ya, di luar negeri gitu, itu udah ada aturan. Misalnya di dalam supermarket maksimum hanya boleh 10 orang. Yang ngatur siapa? Yang punya supermarket, manajemen supermarket. Warga nggak bisa ngatur dong gitu. Nah sekarang katakanlah oleh otoritas GBK nggak ada aturan. Tiba-tiba misalnya di dalam udah terlalu nggak bisa menjaga physical distancing. Lalu bagaimana? Ya kita sendiri dong yang berusaha. Oh ternyata udah terlalu penuh ya kita jangan ikut masuk gitu. Itulah sebetulnya jangan terlalu dibuat sulit gitu. Kalau menurut saya ya gitu. Justru semuanya dibuat, tapi jangan bikin stres. Maksudnya jangan kita juga kemudian tidak hati-hati. Tetap harus hati-hati tetap. Gitu. Sekarang gini, orang-orang
yang udah kemarin latihan tuh, udah buat maraton, latihan, nggak taunya maratonnya kan dipending tuh ke kuartal ketiga atau keempat gitu kan, 2020 pending. Nah, mereka dengan adanya bukan, kita nggak bicara soal social distancing atau physical distancing, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini kita harus latihan di rumah, kita nggak boleh keluar. Nah, dia yang sudah melatih badannya, melatih kakinya, melatih ototnya, terus kemudian langsung jebret latihan di rumah, nggak boleh keluar rumah. Apa yang terjadi? Akan ada penurunan atau dia bisa menjaga di situ, Coach? Otomatis kalau secara aerobik dia akan mengalami penurunan. Ya, kalau secara aerobik dia akan mengalami penurunan. Kalau dia tiba-tiba stop, gitu ya. Kalau Itu sebabnya. Latihan di rumah, latihan fisik di rumah, strength training gitu? Ya, gini kan, kalau kita berlari itu kan ada banyak organ yang juga dilatih kan. Kalau strength training kan utama biasanya melatih hanya lebih terbesar adalah ototnya kan gitu loh. Kalau berlari dia nggak cuma otot, tapi dia juga melatih jantung, melatih paru-paru dan yang lainnya gitu. Melatih juga pemrosesan energi. Jangan pernah lupa, lari itu juga ada pelatihan pemrosesan energi gitu loh. Okay. Apa namanya? Jadi jangan diartikan, ini kalau kita ngomong ya, jangan diartikan bahwa dengan strength training bahwa semuanya bisa menjadi selesai. Gitu, bisa menggantikan semuanya, enggak gitu. Tetapi tergantung pilihannya. Oh ya, sekarang saya karena lagi musim COVID, saya sekarang pilihannya adalah olahraga aja di rumah gitu. Ya monggo, nggak apa-apa. Tapi juga jangan nakut-nakutin orang yang mau olahraga keluar. Gitu ya, itu satu. Yang kedua, kita pelatih bahwa dengan dia mengganti olahraga lari dengan misalnya hanya strength training di rumah, besar kemungkinan kemampuan berlarinya atau performa larinya akan menurun. Jadi ya, jadi juga mesti sadar gitu. Kalau kemudian dia tiba-tiba nanti suatu saat misalnya COVID-nya sudah selesai, terus dia berlari lagi, terus kemudian dia menemukan performa larinya turun, ya nggak usah marah-marah sama siapa-siapa gitu loh. Itu memang kondisi yang yang kondisinya gitu loh. Apalagi kalau kemudian selama stay at home ngunyah terus, udah gitu loh, ya kan? Iya. Masalahnya itu kalau ngunyah terus dapat bugarnya enggak, gendutnya iya gitu kan. Nah, mereka selama masa COVID-19 ini kan kita nggak tahu mau sampai kapan kan. Berakhir April tanda tanya, berakhir Mei juga tanda tanya, Juni ya Allahu alam gitu. Mudah-mudahan sih selesai. Nah, dalam masa yang begitu panjang seperti ini, dalam ketidakpastian, apa saran dari coach untuk teman-teman pelari? Tetap latihan, never stop training. Ya, di luar? Latihannya tinggal dipilih aja. Terserah. Sekarang gini ya, karena sekarang gini, saya juga nggak bisa paksakan quote and quote orang untuk berlatih di luar rumah gitu ya, karena ini ada faktor mental juga. Ada orang yang dia ketakutan kalau lari keluar rumah, itu juga nggak bisa dipaksa orang untuk lari. Ada juga orang yang stres kalau dia lari, dia nggak lari keluar rumah. Nah, jadi tergantung dari masing-masing. Ada loh pelari saya yang misalnya dia takut keluar rumah karena tetangganya misalnya ada yang kena COVID. Meskipun saya udah bilang, Mas, lari aja nggak apa-apa gitu. Selama Mas lari di depan rumahnya dia, Mas nggak diludahin, mah nggak apa-apa. Ya dong. Kan balik lagi gitu loh. Kita mesti tahu penularan ini tuh gimana gitu loh. Nah, tetapi kan saya juga nggak bisa paksa. Kalau orangnya sudah was-was keluar rumah, ya jangan gitu. Tetapi kalau orangnya dia bisa keluar rumah dan dia happy lah, ya juga jangan ditakut-takutin gitu loh. Jadi diserahkan ke masing-masing orang sih kalau menurut saya. Tetapi sekarang kita juga mesti lihat. Sekarang kita mesti lihat kapan dia akan lomba. Ya, kapan dia akan lomba. Kalau dia misalnya lombanya akan bulan Juli katakanlah gitu ya. Misalnya. Ya sekarang harus latihan.
Nggak bisa nggak. Itu sebabnya ya. Tapi kan mohon maaf. juga nggak ada lomba kali. Nah, kan persoalannya lomba di bulan Juli itu belum ada announcement. Ya, belum ada announcement dia batal. Padahal secara periodisasi orang yang berlomba di bulan Juli, bulan Maret dia harus start latihan. Ya, Maret, April, Mei, Juni dan Juli. Setelah itu bulan April dia sudah harus latihan kalau dia mau ikut maraton. Ya. Jadi menurut hemat saya, alangkah bijaknya lomba yang di bulan Juli itu sudah harus mengumumkan apakah dia lanjut atau tidak pada bulan April. Gitu. Sehingga pelari bisa tahu nih. Kalau misalnya dia lombanya bulan Juli dibatalkan, oh ya udah berarti kalau gitu saya harus mengubah pola latihan saya hanya untuk sekedar menjaga kebugaran. Tapi kalau misalnya nggak punya treadmill di rumah, nggak apa-apa. Misalnya terpaksa keluar rumah. Protokol dari coach apa aja? Ya, satu menjauhi kerumunan, yang kedua menjaga jarak. Itu aja ya. Itu yang perlu ditekankan. Jadi pelari juga harus ngerti gitu loh tentang COVID ini sendiri gitu. Seperti apa penularannya, lantas seperti apa gejala-gejalanya. Jadi sehingga dia tidak menjadi paranoid gitu loh. Jangan juga kemudian kita terlalu percaya sama hoax gitu ya. Jadi sehingga nggak perlu was-was gitu. Bukan berarti kemudian kita tidak hati-hati, tetapi juga jangan terlalu khawatiran, apalagi menjadi parno gitu ya. Latihan aja kok, nggak ada masalah gitu loh. Dan latihan juga nggak harus kemudian juga nggak harus 30 menit aja misalnya gitu, sesuai dengan kebugaran ya kan. Kenapa begitu? Karena setiap orang juga punya kemampuan yang berbeda-beda gitu. Bahwa olahraga 30-40 menit untuk meningkatkan imun kan itu diasumsikan orang kebanyakan kan gitu. WHO sendiri sarannya juga olahraga 30 menit gitu. Tetapi kan WHO kan ngomong untuk orang kebanyakan, untuk masyarakat luas gitu. Dia kan nggak ngomong untuk pelari maraton misalnya. Apalagi dia ngomong pelari maraton sub 4 yang diasumsikan sudah sangat bugar misalnya katakanlah secara aerobik gitu ya. Atau misalnya pelari 10K 50 menit gitu loh. Itu kan udah sangat bugar kondisinya gitu ya. Kan nggak bisa begitu. WHO kan ngomong secara umum 30 menit gitu loh. Gitu. Tetapi buktinya misalnya sekarang saya mau tegasin sekali lagi ya bahwa banyak sekali data di saya misalnya gitu ya. Mereka yang berlatih maraton itu juga meningkat kebugarannya. Sekarang saya tanya bahwa memang betul ada teori bilang orang habis lari maraton itu akan sakit misalnya gitu ya. Tetapi apakah Indi dulu waktu ikut maraton terus kemudian setelah finish jatuh sakit? Enggak kan? Gitu. Nah, udah jujur aja ngomong enggak kan gitu loh. Sekarang yang paling penting dari kita gitu. Beberapa murid saya juga yang habis maraton di Tokyo tahun 2019 kan itu cuacanya ekstrim ya 3 sampai 4 derajat. Terekstrim sepanjang sejarah Tokyo Marathon. Nggak ada yang sakit setelah lari maraton. Di Berlin kemarin 2019 hujan deras gitu ya. Saya ngelatih beberapa pelari dari Indonesia gitu ya. Nggak ada yang sakit juga setelah finish. Yang paling penting kita tahu kemampuan tubuh kita sendiri. Gitu. Ya kan? Oke, Coach. Thank you. Sesuai sama kaosnya Never Stop Training ya. Ya. Baiklah. Coach, thank you ya. Tetap sehat dah.